Mulai tah. Adri, mulai wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Para ustaz pada para ustaz pada Rumah Tahfidz Al-Quds yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh santri dan jemaah Sabang Covid yang juga dirahmati Allah. Malam hari ini spesial ya, karena kita udah berganti tahun ya. Ya, berganti tahun kan. Jadi tahun 1442 Hijriah. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal? Bukan. Hijriahnya tanggal berapa? 2 Muharram ya. Nah, kita lanjutkan. Sebelum itu kita awali ngaji dengan bersama-sama cepat nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk ke hadis yang nomor 5 ya. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu sebutan untuk istri-istri Rasul. Istri-istri Rasul itu disebut dengan Ummul Mukminin. Disebut juga Ummu Abdillah ya. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa ahdasa, membuat yang baru ya, membuat yang baru, fi amrina, dalam urusan kami. Harfiahnya dulu loh ini. Fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Ma laisa minhu, yang laisa minhu, yang bukan berasal minhu, darinya. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Rawahul Bukhari. Kalau maknawiannya gini, barang siapa yang ahdasa, membuat yang baru, mengada-ada hal yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini ya, gitu ya, urusan agama. Amrina itu maksudnya urusan agama. Ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya dari agama itu sendiri. Maksudnya mengatasnamakan agama padahal tidak ada dasar dari agama sama sekali. Maka amalan yang ahdas itu, yang muhdas itu akan tertolak. Pokoknya dalam urusan, dalam agama tidak boleh mengada-ada. Boleh ngada-ngada. Wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi, tidak ada atas amalan itu, amruna ya, urusan, atau tidak ada kaitan dengan urusan kami, maksudnya urusan agama, fahuwa raddun. Amalannya juga mesti amalan agama, amalan yang berkaitan dengan agama. Il Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, ahlul lughati, ar-raddu huna bimaknal mardud. Kata fahuwa raddun ya, kata ar-raddu maknanya di sini al-mardud, tertolak. Ditolak. Ai fahuwa batilun. Maksudnya karena ditolak maka itu sebuah amalan yang batil.
ghairu mu'taddin bihi, tidak terhitung atau enggak dihitung sama sekali sebagai sebuah ibadah. Yang tertolak, gitu kan? Wa qawluhu laisa alaihi amruna bimakna hukmuna, ya. Yang laisa alaihi amruna, yang di dalamnya tidak ada hukum dari kami, maksudnya tidak berdasarkan kepada hukum-hukum agama atau syariat. Jadi makanya barang siapa yang ahdasa, melakukan perbuatan yang baru atau mengada-ada hal yang baru dalam urusan agama ini yang tidak ada atau tidak bersumber dari agama itu sendiri, yang hukumnya tidak dinisbatkan kepada agama itu sendiri, maka amalan itu akan tertolak. Itu. Hadzal hadisu qa'idatun 'azimatun min qawaidid din. Hadis ini, hadal hadis qaidatun azimatun, merupakan kaidah yang agung, min qawaididdin, dari kaidah-kaidah agama. Wa huwa min jawami'il kalimil lati utihal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ini, ya, merupakan jami'ul kalim. Dulu kita bahas, ya, apa itu makna jami'ul kalim, ya. Ungkapan yang simpel, menyeluruh, dan sangat gamblang untuk dipahami. Utiha, yang kalimat itu diberikan kepada Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sharihun fi raddi kulli bid'atin wa kulli muhtari'in. Maka sesungguhnya hadis ini, ya, sangat jelas dalam menolak setiap bid'ah, dalam menolak setiap bid'ah dan setiap hal yang diada-adakan. Muhtari'un itu hal-hal, muhtara'un yang hal-hal yang diadakan. Ikhtira'. Jadi makna bid'ah itu kan ikhtira'us syai' bi ghairi misalin sabiq, mengada-ada tentang sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi peci ini bid'ah. Kenapa? Karena dulu gak ada contohnya. Peci hitam dulu, saya gak hitam rumahnya. Peci hitam itu kan gak ada contohnya, ya. Orang yang pertama kali bikin peci hitam berarti dia mengada-ada. Yang baru kan gak ada contoh sebelumnya. Itu udah bicara hukum loh, bicara makna. Udah bicara hukum, bicara makna. Jadi dulu orang Arab itu kalau bikin roti ada tepung yang keras, yang bantat itu, ya dikasih adonan, dikasih bumbu, diucap-ucap, dibakar jadi tepung. Tapi lama-lama kok nggak enak, gitu ya. Akhirnya kemudian orang Arab punya inovasi buat untuk menghaluskan, untuk memisahkan antara tepung yang kasar dengan tepung yang halus. Apa namanya? Ayakan. Nah, pertama kali orang bikin ayakan itu dibilang bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada contoh sebelumnya. Tapi ini sekali lagi tidak bicara hukum, ya, bid'ah secara bahasa. Maka semua yang tidak ada contoh sebelumnya itu masuk dalam kategori. Nah, kita belum bicara tentang hukumnya. Itu hukumnya. Stok kitabnya banyak, barusan dikirim. Termasuk di dalamnya ada kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nazriyah wa Tatbiq, karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Mufti Saudi Arabia. Gurunya banyak sekali ininya lah. Sayyid Alawi Al-Maliki, beliau karang termasuk menjelaskan secara gamblang tentang makna tentang ini, ya. Kalau nanti dibutuhkan kita buka kitabnya, toh sedikit ini. Kita baca yang ini aja dulu. Wa yustadallu bihi ala ibtali jami'il uqudil mamnu'ati wa adami wujudis samaratiha. Maka berdasarkan hadis ini berdalil, atau hadis ini dipakai sebagai dalil. Yustadallu bihi, hadis ini dipakai dengan sebagai dalil untuk membatalkan seluruh uqudul mamnu'ah, akad yang dilarang, ya, aktivitas-aktivitas yang tidak diperkenankan, dan membatalkan segala
atau menghilangkan segala hal-hal yang dihasilkan dari bid'ah itu. Wujud di samaratiha, karena dan menghilangkan keberadaan buah dari amalan. Maksudnya nggak dapat pahala, nggak dapat buah. Kan kita kalau beramal soleh harapannya dapat buahnya adalah pahala. Nah kalau ini ada wujud di samaratiha, dia menghilangkan, meniadakan hasil dari buah atas pekerjaan yang dilakukan tanpa dasar. Deal ya? Paham tuh ya? Maksudnya orang kalau pakainya hadis ini itu menolak segala aktivitas keagamaan yang dilarang dan memberikan gambaran bahwa kamu kalau tetap beraktivitas dengan itu kira-kira, maka kamu nggak dapat apa-apa, tidak menghasilkan buah apa-apa. Wastadalla bihi ba'dul usuliyin, dan berdalil juga sebagian ahli usul ala annan nahyiya yaqtadil fasad. Ahli usul fikih maksudnya itu pakai dalil ini menunjukkan bahwa ketika ada larangan, maka itu akan menunjukkan ada aspek kerusakan. Ya. Jadi kata ulama usul fikih, an-nahyu yufidul fasad. Larangan itu memiliki faedah untuk mencegah kerusakan. Kenapa dilarang? Karena kalau kamu kerjakan nanti ada efek negatifnya. Itu ya. Misalnya jangan kebut-kebutan. Kenapa? Karena kalau kebut-kebutan, naik motor kebut-kebutan, itu sangat membuka peluang untuk celaka. Kebut boleh, yang nggak boleh kebut-kebutan. Kan yang dilarang kebut-kebutan. Nah, gitu kan? Ya Pak Ji ya? Iya. Ya, yang kebut boleh, yang dilarang kebut-kebutan, pas jatuh. Gitu misalnya. Artinya gitu. Ketika dilarang itu berarti mengandung potensi yang dilarang itu kalau dikerjakan akan mendatangkan fasad. Makanya kemudian begini. Nih, contoh-contoh sebelum kita lanjut. Contoh misalnya ketika ada ayat Quran, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Khitabnya kepada seluruh manusia. Hei manusia, kata Allah, hei manusia. Itu kalau disebut manusia berarti yang penting orang. Enggak lihat status kan? Enggak lihat status, enggak lihat agama. Oh ya ayuhan nas, ya allazina amanu, khitabnya orang-orang beriman, mesti muslim. Tapi kalau ya ayuhan nas, maka khitabnya seluruh manusia. Tapi ketika Allah khitabnya kepada seluruh manusia, tetap bilang kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah olehmu apa yang ada di bumi ini, ya, yang halal dan thayyib. Dua kan? Pertama, yang suruh dimakan yang ada di bumi. Maksudnya kalau yang nggak ada di bumi nggak usah dimakan, karena susah nyarinya. Ya misalnya di permen namek kan susah dapetinnya. Kamu harus nyari 7 Dragon Ball dulu. Ya. Yang kedua, ukuran standar makanan yang boleh dimakan itu yang bagus untuk dimakan, 1 halal, 2 thayyib. Kalau mau kita kritisi gitu ya. Bukankah selain Quran loh ini, bukankah selain agama Islam saat ini ya, itu yang kenal makanan halal haram itu nggak ada ya? Yang lain kan nggak kenal makan halal haram sih, apa aja dimakan. Jadi sehingga kemudian babi dimakan, bangkai dimakan, misalnya gitu, darah dimakan, anjing dimakan, misalnya gitu. Islam kan itu haram. Bagi mereka kan nggak kenal halal haram tuh, terus dia makan. Walaupun sebenarnya ya dalam kalau mengimani agama terdahulu, ya sebenarnya itu barang yang dilarang. Tapi prinsipnya ketika itu dilarang,
kan muncul pertanyaan, kalau dilarang, faedahnya apa untuk orang yang tidak terkena kitab halal haram? Misalnya gitu. Ya, ternyata setelah dilakukan penelitian, ketika hal itu dilarang, itu memang bukan hanya aspek agamanya aspek keagamaannya yang akan berbahaya, rusak, seperti misalnya kita makan makanan yang haram terus kemudian berdosa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dari aspek jenis makanan yang dilarang itu juga akan mendatangkan mudarat. Jadi ini jangan dimakan. Bangkai itu nggak boleh dimakan. Itu nggak boleh dimakan, bangkai itu nggak cuma orang Islam yang kenal halal haram. Ya. Yang nggak Islam pun, yang kata dia halal semua, itu jangan makan. Karena kalau dimakan punya efek buruk. Itu maksudnya. Ya, satu. Yang kedua, ukuran standarnya toyib. Toyib itu apa artinya? Baik, bagus. Apa beda? Kalau khair apa khair? Baik juga. Khair baik juga kan? Apa beda toyib sama khair? Nah itu ya, toyib sama khair. Sehat beda lagi. Toyib itu baik, khair juga baik. Tapi Quran pakai gunakan kata kalimat toyib. Rupanya ya, oleh ulama ketika menafsirkan kata ini ya, kata ulama itu kalau dia khair, dia punya unsur baik, tapi belum tentu toyib. Artinya begini, belum tentu semua yang mengkonsumsi itu akan mengkonsumsi yang khair itu akan toyib pada dirinya. Tapi kalau makanan itu toyib, ya sudah pasti khair untuk yang mengkonsumsi. Contoh, cabai misalnya. Ini khair enggak? Khair. Toyib enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena cabai ini cuma pedas tahu Pak. Tapi kalau orang yang hobi pedas, ya, yang hobi pedas, ya dia menjadi toyib. Kan gitu. Ya. Kenapa? Karena belum tentu semua orang yang makan cabai ini akan merasakan kekhairannya. Contoh misalnya anak kecil atau orang yang lagi sakit sakit dalena kata dia, sakit hati misalnya, atau mensret misalnya. Nah, ya kan gitu. Ini dia nggak bagus sama dia. Gula misalnya, gula itu khair, tapi kadang dia toyib, kadang dia nggak toyib. Loh kalau memberikan gula, makanan gula pada orang yang sakit diabetes berlebihan, lebih dari kadar toleransi yang dibolehkan, itu menjadi tidak toyib. Gitu kira-kira gitu. Maka kata ulama kemudian dimaknai kalau toyib, kalau khair itu maknanya baik, kalau toyib maknanya baik dan proporsional. Ya, kalau nggak proporsional udah nggak toyib dia. Tetap baik dari sisi zatnya, tapi tidak toyib. Nah yang disuruh halalan toyiban. Nah, gitu kira-kira gitu. Nah recommended lah gitu. Jengkol itu toyib. Apa bagi kita? Karena meningkatkan selera dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk anak saya yang baru 5 hari, nggak toyib ya, gitu kan? Kenapa? Karena belum waktunya. Walaupun nanti begitu dia punya gigi, tak ajarin makan jengkol, makan pete, itu saya ajarin. Itu ya. Jadi setiap larangan itu mesti memiliki faedah. Faedahnya memiliki faedah bahwa kalau dilanggar akan menimbulkan kerusakan. Saya menjelaskan itu. Ya seperti tadi, dilarang makan makanan yang tidak toyib. Begitu makan makanan yang tidak toyib, maka potensi untuk kena mudarat, kena fasad. War riwayatul ukhra wa hiya qaulu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan adapun riwayat yang lain yang di bawahnya itu kalimat man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun sharihatun fi tarki kulli muhdatsatin. Ya, secara jelas menunjukkan untuk meninggalkan segala jenis muhdatsah. Ya, mengada-ada dalam agama, membuat-buat yang baru dalam urusan agama. Sawaun ahdatsaha
fa'iluha au sabaqa ilaiha. Sama, baik yang membuat yang baru itu adalah pelakunya langsung atau ada orang yang sudah melakukannya terdahulu. Begini, kalau sesuatu itu mengada-ada dalam urusan agama, baik kita yang mengada-ada ataupun orang terdahulu yang membuat-buat tanpa ada sumber dasar dan lain sebagainya, maka hal itu sama maknanya tertolak. Fa innahu qad yuhtaju bihi ba'dul mu'anidin idza fa'ala al-bid'ata fa yaqulu ma ahdastu syai'an fa yahtaju alaihi bihadhihi riwayah. Maka sesungguhnya kadang-kadang qad yahtaju bihi, membutuhkan hadis ini sebagian mu'anidin, orang yang membangkang. Anidin itu orang yang membangkang, mbalelo. Idza fa'alal bid'ata, ketika dia melakukan suatu bid'ah, fayaqulu, dia berkata, ma ahdastu syai'an, ini bukan saya yang buat. Fayahtaju alaihi bihadzal riwayah, maka fayuhtaju alaihi bihadzal riwayah. Nah, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, maka riwayat yang kedua ini menjadi dalil yang bisa dipakai untuk mengcounter statement orang itu. Itu ya. Wa hadzal hadisu mimma yanbaghi hifdhuhu wa isya'atuhu wa isti'maluhu fi ibtalil munkarat. Dan hadis ini merupakan hadis yang seyogyanya, yang bagi seyogyanya atau hendaknya atau sangat dianjurkan apa? Menghafalnya, isya'atuhu, menyebarluaskannya, wa isti'maluhu, dan memakainya. Dalam apa? Fi ibtalil munkarat, dalam upaya menolak atau membatalkan amalan-amalan mungkar. Fa innahu yatanawalu dzalika kullu, maka sesungguhnya semua itu ya berasal dari hal yang demikian itu. Fa amma tafrighul usul allati la takhruju anis sunnah fala yatanawaluhu hadzal rad. Akan tetapi apabila tafrighul usul, ya, menetapkan asal allati la takhruju anis sunnah, yang tidak keluar dari sunnah, ya, maka dia tidak termasuk bagian yang tertolak. Ada amalan yang dilakukan, ya, memang tidak seperti yang sebelumnya, ya, tapi kemudian tidak keluar dari prinsip-prinsip sunnah, maka kalau amalan seperti ini tidak tertolak, ya. Misalnya ngaji kayak gini, misalnya nih, ngaji seperti ini terus live pakai Facebook gitu, ya. Ada nggak zaman dulu? Nggak ada. Ada nggak? Ya pasti nggak ada. Bid'ah nggak? Bid'ah zaman dulu nggak ada. Kan kita membuat ini baru tanpa ada contoh sebelumnya zaman Rasulullah SAW. Maka ini termasuk kategori bid'ah. Tapi bentuknya tafrighul usul, ya, tidak kosong dari prinsip-prinsip sunnah, tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran agama. Apa contoh prinsip ajaran agama tentang dasar yang kita kerjakan ini? Bahwa agama menyuruh kita untuk belajar, bahwa agama menyuruh kita untuk talaki, bahwa agama menyuruh kita untuk berlapang-lapang dalam majelis, gitu kan? Bahwa agama menyuruh kita untuk belajar tentang Quran dan hadis Nabi, bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, baru bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah tuh kalau kita
belajar. Lo kan prinsip-prinsip itu mengatur tentang amalan kita ini. Meskipun yang kita lakukan seperti sekarang ini tidak ada contoh sebelumnya, ya, ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, maka ya meskipun sekali lagi tidak ada contohnya, bukan termasuk amalan yang tertolak. Deal? Karena ada prinsip, karena ketika diuji kembali ke atas, ada nggak nilai-nilai prinsip yang mengatur tentang ini, kan gitu. Nah, ketika ada, maka itulah yang menjadi dasar dan kemudian kita tidak amalannya tidak tertolak. Kenapa? Karena kita punya dasar. Apa contohnya? Kita batil Qur'anil Aziz, seperti menulis Al-Qur'anul Karim. Nulis Quran tuh ada contohnya enggak? Quran ditulis jadi 30 juz dalam jadi satu mushaf tuh ada enggak contohnya? Enggak ada contohnya. Dulu contohnya nulisnya di kulit, di batu, tulang. Ya harusnya kalau mau sama dengan zaman Nabi nulisnya di batu, di tulang. Kan tiap tahun kita ngorban. Kumpulin tuh tulang, tulis nulis sono. Ujung-ujungnya bintang Quran. Ya kan gitu kan? Tapi ternyata jadi kikil tuh malah. Tulisannya bagus, kaligrafi. Begitu dipotong-potong. Jadi kerupuk kulit itu. Gede banget gak kebaca tulisannya ngebleber. Itu kan? Ya. Kita betul pernah fil masahif, ya, di dalam mushaf. Itu enggak ada contohnya dulu. Tapi kemudian karena itu dibutuhkan prinsip-prinsipnya. Loh, prinsip dasarnya apa yang mengatur? Prinsip dasarnya kita butuh Al-Quran, Quran, hadis, sunnah nyuruh kita untuk baca Quran. Loh, kita nggak semua umat Islam tuh nggak semuanya orang Arab, tidak semuanya hafal Quran, maka butuh literatur, butuh sumber untuk sebagai bacaan. Nah, sumbernya itu dengan mushaf. Maka menulis mushaf meskipun bid'ah, tidak ada contoh sebelumnya. Sekali lagi bid'ah dalam konteks bahasa ya, kita tidak bicara hukum. Meskipun dalam konteks hadis ini dia bid'ah karena tidak ada contoh sebelumnya sejak zaman Nabi, ditulis dalam sebuah mushaf, tetap amalan itu amalan yang bernilai faedah pahala sesuatu. Malah itu menjadi sangat penting dan urgen. Ya, ketika kalau misalnya kita baca Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karangan Imam An-Nawawi, Gus, itu beliau membagi bid'ah itu kepada 5 seperti hukum taklif. Ya, hukum taklif kan 5, wajib, sunnah atau mandub, makruh, mubah, dan haram, gitu ya. Lalu kata beliau, hukum bid'ah itu ketika bicara hukum itu tatakawanu atau tatanawalu bi ahkamis syar'iyyah. Dia akan menyesuaikan dengan hukum syariah. Kenapa? Karena bisa saja ada yang bid'ah hukumnya wajib. Karena kalau nggak ada bid'ah itu, maka jangan-jangan kita nggak bisa beragama. Nah, contohnya apa? Menulis Al-Quran. Ya kita kan nggak bisa baca Quran kalau nggak ada mushaf. Nggak ada harokat misalnya. Kalau mau asli tulisan Arab, ya itu nggak ada harokat. Karena ketika Rasulullah SAW diutus, terus kemudian diturunkan kepadanya Al-Quran, aksara Arab itu belum sempurna. Aksara Arab itu belum sempurna. Tidak semua orang bisa baca. Baru tahun 60 Hijriah, 62 Hijriah. Baru tahun 62 Hijriah ada ulama besar, ya, ahli bahasa, gurunya Imam Sibawayh, Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, beliau kasih titik. Ba titiknya 1 di bawah. Itu beliau yang kasih telur lah. Ba kayak perahu, telurnya di bawah. Ta kayak perahu, telurnya 2 di atas. Terus sa kayak perahu, telurnya 3 di atas. Ha nggak pakai titik. Kho
Kayak apa itu? Kayak kuda ya. Kayak kuda telurnya satu di atas. Jim kayak kuda telurnya di bawah. Satu tapi. Misalnya gitu. Atau iya kayak apa tuh? Kayak bebek kan? Iya tuh kayak bebek kayak angsa kan? Telurnya dua di bawah. Lalu itu Abu Aswad ad-Du'ali. Baru tahun 62 Hijriah. Belum ada harokat. Ya pernah ngobrol sama Rasul. Belum ada harokat. Ya. Dulu orang salah baca tulisannya, nggak bisa tulis ya. Dia tulis, mau contoh enggak? Mana itu Bapak tulis sini? Dulu waktu belum ada titik, itu orang Arab sendiri yang nggak hafal Quran salah bacanya, tulisannya, ya tulisannya itu salah. Baru ada titik itu tadi saya bilang tahun 62 Hijriah. Ya, siapa ininya pelopornya Abu Aswad ad-Du'ali. Belum ada harokat. Mungkin orang Arab bisa, tapi kita yang bukan Arab, yang ajami nggak bisa. Bacanya nggak ada harokatnya. Baru kemudian ada ulama namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Itu untuk pertama kali dia kasih harokat. Mana spidolnya? Dulu tulisan Arab itu gak ada titiknya. Jadi misalnya tulis apa ya? Bismillah. Itu aja kan? Nah, itu aja tulisannya. Kayak tulisan dosa kan? Ya kalau situ bisa bacanya enggak? Bisa. Waduh aneh ini. Gua abang-abang macam ni. Abal-abal. Jangan kita. Kalau mau ngukir pesen sama Ya Hamdan. Tuh, kalau yang ini nggak paham ini. Nah, kita baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim bacanya. Dulu gini tulisannya. Ya jelek kayak gini nggak percaya deh. Khot itu baru-baru ini aja. Coba kalau yang ada rezeki, nggak tahu mudah-mudahan masih ada. Kalau yang ada rezeki terus bisa berangkat ke umroh, itu di salah satu sudut Masjidil Haram, ya, itu ada tempat orang Quraisy berunding untuk mau bunuh Nabi, ya. Namanya Darun Nadwa, ada tempatnya di situ. Lah itu kemudian agak tinggi dikasih tiang. Nah di tiang itu, di salah satu tiang itu terukir apa namanya tulisan ayat Al-Quran yang masih tanpa titik, tanpa harokat. Yang hafid baca. Bacanya apa? Iya kena setengah. Nah, baca. Bukan. Tuh. Orang Arab bacanya gini. Gara-gara gak ada harokatnya. Ataka bi abdin wa ataka bi sab'in. Kamu datang bawa hamba, saya bayar 70 dinar. Iya, maka kemudian, ini gawat kalau nggak dikasih titik, dikasihlah titik. Udah dikasih titik, masih susah bacanya. Pas waktu baca Quran misalnya, Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu apa nih? Wa rasuluhu apa rasulih? Kan minal musyrikin. Wa rasuluhu kata dia mau hafal. Tapi kan waktu itu belum ada harakatnya. Kan gini, Innallaha bari'un kemana sih tulisannya? Gini ya? Iya, pakai wadah hamzah. Gini ya. Bari'un minal musyrikina wa rasuluh.
Itu zaman dulu ada orang lagi ngaji ngapa? Bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Karena maktuf ke mina. Jadi maknanya rancu, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya. Padahal, ya gitu kan? Padahal maksudnya sesungguhnya Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Makanya nulisnya, makanya bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah itu tinjauannya tanya sama Pak De. Ya. Masuk Pak De. Kenapa nggak warusuluh? Kata Pak De, kenapa nggak warusulah? Kata Pak De. Nah, tanya sama Pak De. Nah itu. Nanti saya amplopnya gak dikasih ke saya, dipotong sama amplop dia, dipotong saya lagi nanti. Ya, kan bahasanya lo. Nah lalu kemudian oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini mesti dikasih harokat. Ya. Lalu kemudian dia panggil muridnya, kamu lihat mulut saya. Kalau mulut saya buka, kamu coret di atas. Kalau mulut saya pecah gini, ya, coret di bawah. Kalau mulut saya monyong, manyun gini, itu kasih waw di atas, kata beliau gitu. Lah, buka bahasa Arabnya fatahah. Makanya harokat di atas dikasih nama fathah. Kasaro pecah, bahasa Arabnya kasaro. Maka huruf atau harokat yang di bawah disebut kasar. Ya. Kalau monyong, manyun, mulutnya mencucu itu bahasa Arabnya dumma. Dumma itu maka kemudian dikasih domma. Nah, baru dah. Sudah begitu juga masih banyak salah baca Qur'annya sampai sekarang, ya. Apa itu namanya? Alhamdulillah Robbil ngalamin. Karena sekarang masih ada kan? Ya. Masih ngalamin. Iya karena berdua, iya karena stagin. Kenapa begitu? Karena makhrajnya tidak tepat. Ya, karena makhrajnya tidak tepat. Iya kan masih kan Purwokerto, Gombong, terus Banyumas, masih kan? Alhamdulillah udah ngalamin. Nah itu kenapa? Karena makhrajnya tidak tepat. Baru tahun 204 Hijriah ada ulama namanya yang pertama kali mengerang ilmu tajwid ya tentang makharijul huruf. Siapa namanya? Bukan. Tahun 204 itu yang pertama kali ngarang ilmu tajwid bukan, lupa saya mana, udah lama banget. Ya itulah pokoknya. Nanti kalau masih ingat kasih tahu. Nah, barulah kemudian dia sekarang kita makharijul huruf pada 5 gitu dan sebagainya. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Yang pertama kali mengarang kitab ilmu tajwid namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Itu yang pertama kali menulis tentang ilmu tajwid. Makharijul huruf ada 5. Apa aja, Bib? Makharijul pada 5 apa aja? Tidak pernah belajar. Wah. Sudah belajar. Oh, sudah belajar. Apa kitabnya, Gus? Di sini diajar. Kitabnya itu At-Tibyan, Al-Bayan, fi tajwidil Quran ya. Makharijul huruf ada berapa? Ada 5. Qaisum, lisan, syafatain, khalq dan jauh. Qaisum umurnya berapa? 4 misalnya. Ya, qaisum hurufnya 4 misalnya. Terus syafatain hurufnya berapa? 4. Jauh hurufnya berapa? 3. Halak hurufnya berapa? 6. Sisanya lisan. Lisan ada berapa macam? Ya dibagi kan. Aksar lisan, tarful lisan, wastul lisan. Ya gitu ya. Nanti lisannya aksar lisan ma'asanayil ulya, ma'asanayil sufla. Dibagi lagi. Sifat huruf ada berapa? Dibagi lagi. Itu yang pertama kali namanya yang mengarang Abu Ubaid Qasim bin
salam. Nah itu kalau nggak ada itu sampai sekarang kita nggak bisa belajar baca Quran. Lah, kalau sesuatu ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, ya maka kata ulama, kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim itu, ya hukumnya wajib. Ya, maka menulis mushaf meskipun tidak ada contohnya, hukumnya wajib. Meskipun bid'ah, hukumnya wajib. Itu. Ya yang sunnah misalnya, ya itu tadi lah ilmu tajwid, terus kemudian membangun madrasah. Sistem pendidikan dalam bentuk madrasah kan tidak ada ya sebelumnya ya. Nggak ada. Nabi itu ngajar waktu di madrasah itu pas kalau ada sahabat Nabi kumpul di belakang rumah waktu di Madinah, ada tempatnya agak tinggi sedikit ya, Nabi ngajar di situ di belakang rumah Nabi, namanya Sufah. Ya. Ahlus Sufah. Ahlus Sufah atau Sabu Sufah. Sahabat-sahabat Nabi kira-kira lebih ada 80 orang yang alumni Ahlus Sufah itu, yang kalau baru datang hijrah belum ada tempat, nginep dulu di belakang serambi Nabi sambil ngaji. Nongkrong, nanti kalau udah beres ngaji, kamu di mana? Nggak tahu. Udah Abu Bakar nih bawa, kamu ikut Umar, kamu ikut ini. Itu Sufah. Tinggi kurang lebih segini tingginya, di bagian serambi belakang rumah Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Deal. Yang ini ya kira-kira aja dah. Ini karena apa? Kalau yang nggak hafal mesti tidak bisa bacanya. Terus contoh, saya dulu pernah diajarin sama Ustaz saya gini. Nah, bacanya apa? Oh ini tuh. Bukan shot ini. Mim. Nun. Mim nun, mim nun, mim nun, mim nun, mim nun gitu. Baca. Min. Kan nggak bisa kalau bukan karena ada harokatnya. Kecuali yang hafal. Nah, hafal harus yang contekan. Apa itu, Pak? Iya, saya dulu pernah diajar gitu. Kata kayak saya dibacanya gini, manna min manni munnan munna alaihi. Kepanjangan saya pegel. Gitu. Manna min manni munnan munna alaihi. Barang siapa yang diberi pemberian yang besar, ya, mimman, barang siapa yang diberi dari pemberian yang besar, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari. Tapi tulisannya gitu doang. Men. Superman. Di Inggris juga ada kayak gitu. Kan maksudnya yang kayak gini. Tapi saya nggak usah lah, nanti Kiai Alkusnya malu, nggak bisa bahasa Inggris lah nih kayaknya. Legasi. Wakal mazahibil lati an husnin nazril fuqaha al mujtahidin yuridun al furu'a ilal usul allati hiya qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kal kitabil mawdu'ati fin nahwi wal hisabi wal faraid wa ghairi zalik minal ulumi mimma marja'uhu wa mabnahu ala aqwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awamiruhu awamirihi, ya. Dan seperti mazhab-mazhab allati an husnin nazril fuqaha, yang berdasarkan pandangan yang baik dari para fuqaha al-mujtahidin yang yuridun al-furu', yang menghendaki atau bertujuan untuk menjelaskan tentang furu', menyampaikan kepada usul, ya. Yuridun al-furu' ila usul, ay yuriduna, ya, menghendaki untuk menyampaikan furu', masalah-masalah cabang, ilal usul, kepada masalah pokok. Allati hiya qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, yang usulnya adalah Al-Qur'an dan sunnah.
yang asal, yang prinsipnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dibutuhkan teori-teori yang sifatnya furu, gitu ya. Maka ulama yang kemudian menemukan, menginspirasi ilmu-ilmu furu yang bisa dipakai untuk menyampaikan pemahaman terhadap usul, terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka meskipun itu tidak ada sebelumnya, tidak termasuk tertolak. Ya bid'ah, kan kita sudah sepaham tadi, ya. Tidak termasuk tertolak. Ya bid'ah karena sebelumnya nggak ada, tapi dia tidak tertolak. Apa contohnya? Kal kutubil maudu'at fin nahwi, seperti kitab-kitab yang beraneka ragam, seperti membahas tentang nahwu. Nggak bisa paham Quran kalau nggak ngerti nahwu. Wal hisab, ilmu hisab. Nggak bisa kita ancer-ancer kapan kita nginceng. Tahu nginceng? Tahu. Apa? Ngintip. Kapan ngintip? Ngintip buat apa? Hilal, bukan hilyah. Kalau hilyah beda lagi. Ya. Ilmu ya kapan nih? Kita kan mau menentukan, mau kira-kira mulai ngintip bulan itu, ngintip datang bulan itu kan udah ada ancer-ancernya. Lah ancer-ancer itu ditentukan berdasarkan hisab, hitung-hitungan kan? Iya. Malah kayak misalnya mau gerhana. Ya kalau gerhana itu nggak bisa ditetapkan atas dasar ru'yat. Ketinggalan terus. Kalau nungguin gerhana nunggu kelihatan, mesti estimasi berdasarkan hisab dulu. Diperkirakan akan terjadi gerhana ini pada hari ini tanggal segini pukul sekian. Kalau kita tungguin gini, gerhana ya nggak kebagian sholat. Ya, karena ngincangin gerhana. Makanya untuk menentukan kapan estimasi gerhana dibutuhkan ilmu hisab. Kita jadi tahu bagaimana tata cara sholat gerhana, aplikasi sholat gerhana itu ketika ada gerhana. Nah, ilmu ini juga menjadi penting. Kitab termasuk wal faraid, kitab-kitab tentang faraid. Prinsip-prinsip dasar faraid ada di Quran. Ya, misalnya surat Al-Baqarah ayat 180 ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf misalnya. Atau surat An-Nisa ayat 7 yusikumullahu fi auladikum An-Nisa ayat 7 lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma lirrijali mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala min au kasur nasiban mafruḍa. Atau surat An-Nisa ayat 11 yusikumullahu fi auladikum lidzakari misalnya sayain. An-Nisa ayat 12 walakum nisfu ma taraka azwajukum. An-Nisa ayat 33, An-Nisa ayat 176 yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah misalnya. Itu kan bahas tentang warisan. Ya prinsip-prinsipnya ada di situ. Hadisnya juga kemudian ada misalnya lil jaddi as-sudus, lil jaddati as-sudus misalnya gitu. Ada di hadis. Tapi untuk memahami itu semua kita butuh buka kitab terus, buka Quran terus. Oleh ulama dilakukan kreativitas menyusun kitab. Udah dibagi, ini bagiannya sekian, ini bagiannya sekian, ini bagiannya sekian. Kalau ada ini ngurang bagiannya. Kalau ada ini bagiannya dia nggak dapat. Kalau ini nggak ada, ini jadi dapat. Kalau ini lebih dari satu, dapatnya sekian. Ya, disusun kitabnya menjadi sebuah disiplin ilmu tertentu. Namanya ilmu faraid. Kitabnya kitab faraid. Zaman dulu ya nggak ada. Dulu ada kasus orang mati, berapa bagiannya? Nanya sama Nabi. Sekarang enggak, nanya sama Google. Ketik lah. Ketik bisa tanya sama Google sekarang. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, yang penting ada kuota. Cuman nggak paham kan? Ya, maka dibutuhkan untuk ngaji. Lah supaya ngajinya lebih mudah, sumbernya mesti kitab faraid. Yang meskipun itu bid'ah karena nggak ada contoh sebelumnya dari zaman Nabi, tetap tidak tertolak. Dia di sini sebenarnya memberikan legitimasi kepada kita semua yang suka dituduh-tuduh itu. Kan kita suka dituduh-tuduh ya, Gus. Oh, itu nggak ada zaman Nabi, ini nggak ada zaman Nabi. Ya ketika ada sumbernya, ya ada prinsip-prinsip dasar yang mengatur, ya, meskipun tidak secara rinci, maka dia tetap
meskipun tergolong kategori bid'ah karena alasan tidak ada contoh sebelumnya, dia amalan yang tidak tertolak. Gak apa-apa kalau habis ini kemudian banyak yang komentar sama saya, biarin aja. Gak apa-apa kalau datang nih Al-Quds. Ya kan? Ya enggak? Apa itu Muhammad? Biarin sini datang kalau makan gorengan. Biasanya kalau udah dikasih gorengan agak lembut. 2 agak lembut ya. Udah 3 bakwan udah habis 3. Pulanglah Ustaz. Boleh enggak sisanya saya bawa? Biarin gitu. Enggak jadi marah-marah sama saya. Wa ghairu dzalik dan selain dan lain sebagainya minal ulumi mimma marja'uhu wa mabnahu ala aqwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minhu. Yang dari ilmu-ilmu yang lain yang marjaknya, yang rujukannya atau mabnanya, dasarnya, prinsipnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Nabi atau ajaran-ajaran Nabi. Fa inna dzalika la yadkhulu fi hadzal hadis, maka yang tadi itu tidak tergolong dalam khitab hadis ini. Maksudnya tidak tergolong amalan yang tertolak. Deal? Habis sudah. Mana? Ya, sampai tentang sini enggak. Kayaknya ini paham semua sama saya nih. Ini enggak ada yang protes. Biasanya kalau yang protes itu yang ada beda-beda. Tapi kalau mau ada yang ditanya, ada yang mau diobrolin silakan dulu. Monggo silakan perbanyak nah. Deal? Baik, cukup ya. Nanti obrolan selanjutnya kita sambung di luar injury time. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama ucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.